Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang saya hormati Bu Lurah Kedung yang didampingi oleh Pak Sektor dan Kasih yang lain. Yang saya hormati Pak Ketua RW 004 Pak Haji Hamzah beserta para RT di wilayah RW 04, baik Ketua RW, Ketua RT dan Ibu RT yang masih aktif dan baru terpilih beberapa bulan yang lalu, maupun Pak RT juga pada periode berikutnya yang hadir. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat. Amin. Pak Dokter dari Puskesmas juga sudah hadir, Ketua dan pengurus Bank Sampah Berbakti di RW 004 Kelurahan Pondok Jagung, para tokoh di wilayah RW 004, alhamdulillah semakin hari tokoh-tokoh kita di rumahan Pondok Jagung, rumah Ekat Bakti semakin hari semakin berkurang. Dan alhamdulillah kita masih ada Pak Kuroko dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita terus diberikan sehat walafiat. Amin. Ibu-ibu semuanya, para RW dari RW 01, RW 08, juga RT yang lainnya yang hadir, panitia penyelenggara yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus sehat, penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya mendengar tadi uraian dari pengurus Bank Sampah Berbakti luar biasa. Saya apresiasi dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh RW-RW yang lain. Cuma RW-RW yang lain agak repot, kembangkannya beda dengan di perumahan gitu. Dan mudah-mudahan saja tadi uraiannya luar biasa. Ada program namanya menjemput sampah, Pak gandeng Dinas Lingkungan Hidup minta motor sampahnya Pak. Pak RW, RT usulkan Lurah tanda tangan, nanti di bawahnya saya ikut tanda tangan. Mudah-mudahan jadi dianggap begitu kira-kira. Kalau nggak dianggap juga, nanti saya paranin ke kantornya. Begitu juga Pak RW yang lain. Contoh ini kayak bak sampah. Kemarin saya ke Maha juga, masih ada nggak bak sampah yang satuan nggak seperti ini yang bisa didorong dan ditarik dengan lagi habis. Saya bilang di bawah di masyarakat banyak butuh bak sampah yang seperti itu. Kemudian termasuk gerobak sampahnya Bu Lurah. Itu kemarin saya dengar dari Pak Sekel ada dana yang memang anggaran buat di kelurahan. Itu tadi kata Bu Lurah, salah satunya bikin bak sampah ini dan juga ada gerobak sampah. Cuma itu Pak RW, Pak RT itu bak sampah, gerobak sampah dari LH itu saya lihat, saya udah ngomong ya jangan hanya ada bentuknya bak sampah, dipoto itu betul bak sampah, diginiin saja udah copot di kelasnya. Itu gila kualitasnya. Saya bilang pemborong ya pemborong lah, untung ya cari untung lah, jadi jangan berlebihan. Masa dipakai sama petugas sampah di wilayah baru 33 kali pakai, udah pelaknya udah meleot gitu,
dorongannya udah copot gitu, ya terlalu banget lah, jangan gitu-gitu amat lah. Kan itu juga uang APBD. Uang APBD artinya uang kita bayar PBB, kita bayar retribusi, kita makan ke restoran, dipotong 10%. Pak Purwomo nonton pusing di rumah, kondisi COVID, nonton di XX1, dipotong 10% juga, dikumpul-kumpul uang itu, jadilah itu APBD kita, dari kita semua. Tapi kalau dari kita, untuk kita harus nikmati ya yang dirasakan nyaman, jangan dikerjain sama pemborong. Untungnya kebanyakan buat pemborongnya, ya jangan begitulah. Kita lagi susah, kita lagi pada susah seperti ini, ya jangan terus kita jadi disusahkan semuanya. Terima kasih, ini luar biasa hari ini. Ternyata tadi kata Ketua Pengurus Bank Sampah Berbakti, yang awalnya sampah jadi rupiah, kemudian bisa sedekah, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Tadi 15% buat masjid, ya Pak BKM, terima kasih. Mudah-mudahan ini bank sampah, karena dengan adanya bank sampah tadi kata Bu Lurah, kata Pak RW, lingkungan jadi bersih. Kalau udah bersih, insya Allah kata Pak Dokter kita jadi sehat, begitu. Kalau sudah sehat kan ibadahnya juga mungkin bisa maksimal, lingkungan kita jadi nyaman. Juga Bu Lurah, saya ini untuk ketemu Bu Lurah, ada tokoh-tokoh di perumahan Pondok Jagung. Perumahan Pondok Jagung perumahan pertama di wilayah Serpong. Belum ada BSD, belum ada Melati, belum ada Putra, belum ada gedung Gading. Yang ada perumahan Eka Bakti. Termasuk saya yang jual tanah, di situ harganya 1.000 per meter. Itu pun yang datang Pak Kaju Sobirin, orang tua saya. Pagi ini mesti dijual. Ya udah kita bertahan-tahan, akhirnya harganya jatuhlah 1.000 per meter. Tahun itu Pak Haji itu belum ada perumahan. Ini yang tertua. Jadi perumahan Pondok Jagung dulu namanya Eka Bakti, makanya namanya Bank Sampah Berbakti. Mungkin asal usul asbabun nuzulnya dulu namanya perumahan Eka Bakti. Kemudian areanya segini-gini aja, nggak nambah-nambah Lurah. Mungkin berkurang bisa. Contohnya di sini dulu ada jalan air cukup gede. Ujung-ujungnya jalan air di sini dipakai rumah. Ini kan lebih rendah, air meluap, yang kebanjiran di sini. Ini pojokan perbatasan, ini kan pohon karet. Pinggir-pinggirnya ada jalan kebo gede ini. Di sini ke sana. Mungkin awal-awalnya kita juga nggak peduli dengan itu, tapi ujung-ujungnya sekarang tadi Pak RT juga bilang, Pak kemarin hujan, ya kita masih nggak nyaman. Kalau udah hujan pasti olahraga habis hujan, ngepel gitu. Karena masih ada yang masuk. Lurah masih ada PR. Tahun yang lalu aspirasi belum tuntas, cuma sepotong. Ada yang belum terpasang unit. Nanti siapa aja yang duluan lewat Musrenbang yang belum masukin, karena saya lihat ada juga di data Musrenbang, atau nanti lewat aspirasi yang ada di kegiatan saya, supaya kalau bisa ini bisa tuntas, sehingga warga kita di sini kalau hujan ya bisa aja tidur lebih nyenyak gitu. Dan kemarin juga begitu aja, kalau cerita PKC dengan Eka Bakti jauh kemana-mana duluan kita Eka Bakti. Begitu Eka Bakti bikin jalan air, gorong-gorong, nggak ada akses, kita semua tertutup. Saya ingat banget di jalan itu airnya saya bolongin malam-malam, karena kalau siang kelihatan satpam gitu. Itu gorong-gorong kalau kita berdiri saya segini, gede gorong-gorong. Segede apapun kalau kita nggak punya akses mengalirkan ke sana, tetap aja kita banjir. Eka Bakti, Bu Lurah, masih ada PR belum beres. Yang udah datang udah macam-macam Bu. Yang sekarang jadi wali kota udah datang, mesti berkali-kali.
bahkan janji butuh berapa itu mesin pompa gitu, tapi sampai ayeuna ada kasih ya. Belum ya, belum, masih ada waktu. Awali juga udah datang ke sini, kita mau bikin screen di sini gitu, mudah-mudahan itu PR Bu, Michael mungkin ya, walaupun tokoh-tokoh kita sudah banyak pergi lebih dulu, kan masih ada anak cucunya yang masih di sini. Ini luar biasa sebetulnya. Jadi saya ngobrol dengan Pak Purwoko, kebutuhan warga ini ada satu yang belum pernah terrealisasi, dia pengen punya gedung serbaguna. Ini ada tapi segini-gininya, kalau juga dibangun gedung serbaguna bisa sih buat hajatan mah, tapi parkirnya di mana? Tadi saya ngobrol dengan Pak Purwoko dan Pak Amja, coba kita cari jalan lain. Itu ada kira-kira yang mungkin bisa tapi kita coba telusuri dulu. Kalau memang udah jelas, kita minta bantuan Bu Lurah begitu. Ya, mudah-mudahan lah. Karena di kita itu kebetulan di Pondok Jagung kita nggak punya tempat untuk kegiatan yang namanya gedung serbaguna. Bu, mohon maaf kalau orang Pondok Jagung kalau mau nyewa IBSD nggak mampu kita nyewanya. Kenapa saya sampai aja di sekolahan? Karena nggak mampu nyewa. Mudah-mudahan Pak Tokoh, Pak Ketua DKM, ayo terus support kita pemerintahan Lurah Pondok Jagung gitu. Dari Bu Lurah mungkin ke depan akan ada penghijauan, gandeng saja Bu Dinas Lingkungan Hidup untuk pohon-pohon yang mungkin kita minta pohon produktif, mungkin pinggir-pinggir di mana kita tanamin mangga yang ada manfaatnya. Jangan juga berpikir, Pak nanam mangga, nanam rambutan belum merah aja udah petik anak, biarin aja. Emangnya fungsinya pohon itu biar dimakan masih muda atau udah tua itu persoalan lain gitu. Yang penting lingkungan kita jadi hijau. Nah, lihat jaringan Pak RW Aimin di Pakualam itu akan jadi ngomplek di sana. Nantinya ada gedung serbaguna, ada TK negeri yang mau dibangun tahun ini, ada KUA kita Kota Serpong Utara kita mintakan tanah di situ. Karena hari ini KUA itu nyempil di ruko, dan kalau nikahin itu antara pengantin dengan petugas KUA-nya dempet-dempetan, sedih banget rasanya. Kita mencoba minta sebagian aset, kemudian mudah-mudahan juga Pak Aimin karena warga di sana minta sama dengan di sini supaya ada gedung serbaguna yang bisa dimanfaatkan. Nggak apa-apa lah Pak ya. Mungkin 10 tahun lagi kita udah nggak ada gitu. Kita nggak tahu umur, kita aja duluan Pamja ketimbang saya. Atau saya belakangan Pamja duluan. Yang penting Pak, kalau juga kita pergi, kita pernah meninggalkan sesuatu yang ada manfaatnya. Gitu. Tadi saya ngobrol dengan Pak Purwoko, ini jalan Kidami. Kenapa jalan Kidami Pak? Kenapa dikasih jalan Kidami? Itu di depan gardu listrik itu ada rumah tokoh dulu namanya Engkong Dami. Engkong Dami itu tukang potong rambut. Dulu mau tukang potong rambut kan keliling Pak bawa tas itu. Sekarang masih ada anaknya itu Pak Kardi masih potong rambut itu dulu, makanya kita ambil namanya Jalan Kidami. Semua jalan di Pondok Jagung, saya waktu zaman jadi BPD kalau paham ya, kita bikin nama pakai ki semua, Kidami, Kisarin gitu kan, semua pakai ki gitu. Jadi kita dulu bikin jalan seperti itu. Mudah-mudahan Pak Ibu Bu Lurah khususnya para stekel ya, saya paham kalau Pak Bu Lurah kita nggak bisa berpikir kita selama-lamanya di kelurahan ini, nggak tentu. Pokoknya dimanapun kita tempatkan, dimanapun kita ditugaskan, begitu kita pindah dari tempat itu ada bekas sujudnya. Bukan bekas sujud yang suka hitam di sini, bukan. Jadi dimanapun kita berada, begitu kita pergi ada bekas yang baik yang pernah
kita tinggalkan. Kalau istilah saya itu ada bekas sujudnya di situ. Nanti Bu Lurah pas sekal mungkin tidak jadi kamar di mana, begitu. Ada bekasnya. Oh, ini dulu Bu Lurah ada sini, oh itu tuh yang pernah dilakukan. Ada kenang-kenangan tersendiri. Gitu. Ini juga mohon maaf, tadi Pak Camat izin kurang sehat, tidak bisa hadir. Sehat ke Pak Sekal, kita doakan semoga beliau sehat. Saya pikir saya nggak terlalu lama, udah panas, makanya saya tetap support begitu. Saya masih punya PR untuk perumahan Pondok Jagung, Bu Lurah, kita bersama, karena walaupun bagaimana akses air jalan tidak hanya cerita dari hulu, tapi harus kita pikirkan hilirnya seperti apa. Sama halnya yang Bu Lurah lakukan pada banjir 2 minggu yang lalu, Ibu turun langsung ke Rawakutuk, ternyata bukan hanya sampah, dari kata Bu Lurah ada penyebab lain, ada gorong-gorong yang akses lewat ke Alam Putra itu dikecilin, sehingga terjadilah banjir di Tandon Pondok Jagung, di Rawakutuk dulunya. Gitu. Tapi lagi dikerjain oleh Cipta Karya, mudah-mudahan itu nanti supaya bisa akses ke hilirnya jalan airnya lebih bagus. Karena di Tangsel sekarang penyakitnya itu hujan sedikit saja sudah luber kemana-mana. Contoh Masjid Rawabuntu, Puskesmas Rawabuntu. Biasanya dulu kalau hujan air jatuh ke drainase. Lihatnya sekarang di perumahan Lapinosnya dimiringin begitu debit air turun harusnya ke drainase terlalu banyak kecil oleh akhirnya lari ke masjid Adidaya di Rawabuntu dan Puskesmas kerendam kemarin. Mudah-mudahan Lurah ini fair banget, saya punya beban dengan perumahan ini. Nah, dulu saya aman keboknya memang di sini gitu. Kelihatannya kita harus benar-benar punya perhatian yang PR tadi drainasenya, unitnya belum nyambung. Lurah gimana caranya? Nanti saya juga berupaya apa langsung ke dinasnya. Kalau aspirasi nggak masuk, nanti musliman nggak masuk, ya kita mesti ada jalan lain. Mudah-mudahan Pak masih ada jalan. Doain Pak, sehat, Pak Guru sehat, semua sehat, Bapak Ibu juga sehat walafiat. Itu saja, terima kasih. Sama terusin Pak, begitu gandeng dinas lingkungan hidup. Kalau kesulitan minta apa-apa Pak tidak direspon. Sekarang nanti bantuin tanda tangan di bawahnya. Barangkali masih ada harganya begitu. Dan teman-teman semua yang beri kepala dinasnya. Gitu. Itu saja. Sekali lagi terima kasih para tokoh yang ada di perumahan ini, terus support dan berikan semangat anak-anak kita yang mungkin sekarang ninggalin nempatin rumah orang tuanya yang sudah diambil lebih dulu. Dan saya lihat di perumahan ini sudah banyak yang kos, yang kontrak. Jadi hati-hati Bu, Pak RW, Pak RT, jangan kita abai, kita tenang-tenang dianggapnya itu aman-aman saja. Kekhawatiran harus ada, karena walaupun bagaimana kalau ada apa-apa yang jelek kita semua yang ada di wilayah ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ridho Allah, Allah akan berkahi kita dan mudah-mudahan segalanya dimudahkan kita semua. Sampai cerita saja. Terima kasih Bu Lurah, Pak Sekal, Pak RW, Pak RT, para tokoh, semua pengurus ibu-ibu di bank sampah. Semangat, jangan merasa hina ngurusin sampah. Karena sampah akan jadi rupiah. Dengan rupiah kita bisa bersedekah. Mudah-mudahan kalau kita bersedekah kita akan berkah dari Allah. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.